Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Namaku Hazel Grace Lancaster. Aku berusia 16, hidup dengan paru-paru yang tak pernah benar-benar ingin bertahan hidup, dan setengah mati bosan dengan kelompok pendukung penderita kanker yang mama paksa aku datangi setiap Rabu sore di gereja. Gereja yang baunya seperti keabadian, tempat di mana anak-anak yang sedang sekarat diajak berbicara, seolah kita punya waktu tanpa batas. Kita tidak punya. Kata orang, ini semua tentang kualitas hidup, bukan kuantitas. Tapi aku hanya ingin hidup tanpa terlalu banyak orang berkata, sabar ya, dengan mata penuh simpati palsu. Aku membawa tabung oksigen kemana-mana. Itu sahabatku, bahkan lebih setia dari manusia. Tabung yang memberiku napas, tapi juga mengingatkanku bahwa setiap napas adalah utang yang harus kubayar dengan waktu. Dan lalu, di pertemuan kelompok itu, datanglah Augustus Waters. Dia datang bersama temannya Isaac, yang matanya satu lagi akan segera diambil oleh kanker. Tapi Augustus berbeda. Dia masuk ke ruangan seperti seseorang yang tahu dia akan mati, tapi memutuskan untuk menertawakan kematian itu duluan. Dia menatapku, seperti benar-benar menatap. Dan aku, yang terbiasa menjadi bayangan bagi tatapan orang-orang, kaget. Ada yang melihatku, bukan penyakitku, bukan tabung oksigenku, tapi aku, Hazel Grace. Aku Augustus, katanya dengan senyum yang membelah dunia. Dan kamu, Hazel Grace, katanya, seolah itu adalah nama dari semesta yang ia ingin pelajari sampai habis. Dan begitulah, dalam keheningan gereja yang membosankan itu, takdir kami mulai ditulis. Bukan di bintang-bintang yang indah dan cerah, tapi di retakan langit, di kesalahan semesta, di bintang yang salah. Augustus mengajakku ke rumahnya. Kami menonton film, kami bicara tentang buku. Aku bicara tentang An Imperial Affliction, satu-satunya. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Novel yang benar-benar memahamiku. Novel yang tidak bohong tentang penderitaan. Novel yang berhenti di tengah kalimat. Dan karena begitulah hidup kami. Berhenti di tengah jalan, tanpa penutup, tanpa akhir yang rapi. Dan Augustus, dia mendengarkan. Sungguh-sungguh, lalu dia memulai sesuatu yang tidak kukira. Dia membaca buku itu. Dan lebih dari itu, dia ingin tahu akhir ceritanya. Ingin tahu kenapa penulisnya, Peter van Houten, tidak menyelesaikannya. Dan begitulah, harapan kecil yang mustahil pun tumbuh dari antara tabung oksigen dan infus kemoterapi. Kami mulai menulis email kepada Van Houten. Dan saat balasan itu datang. Dan lebih lagi, saat Van Houten mengundang kami ke Amsterdam, dunia yang tadinya sempit seolah membuka satu celah cahaya. Perjalanan ini bukan sekadar mimpi. Ini harapan dalam bentuk nyata. Seperti mengatakan pada semesta, kami tahu waktu kami pendek, tapi izinkan kami mencicipi keabadian meski hanya sebentar. Mama berjuang agar aku bisa pergi. Dokter mengizinkan meski dengan berat hati. Dan saat aku menatap wajah Augustus, yang mengangguk penuh keyakinan, aku tahu inilah hidup, inilah cinta, inilah perlawanan terhadap kematian. Bukan dengan pedang, tapi dengan senyum, dengan waktu, dengan kebersamaan. Dunia kami adalah dunia orang-orang muda yang tahu kematian dari dekat. Tapi dalam dunia yang muram itu, Augustus menyulut cahaya. Aku menyambutnya, dan kami berjalan menuju Amsterdam. Bukan hanya untuk mencari jawaban dari sebuah novel, tapi untuk menemukan apa arti hidup di antara angka-angka hari yang terbatas. Karena seperti katanya, some infinities are bigger than other infinities. Dan mungkin
Kami adalah salah satu dari infinitas kecil itu. Kami terbang ke Amsterdam. Di langit, di antara awan-awan yang tampak begitu ringan, aku memandangi Augustus tertidur dengan buku di pangkuannya. Buku itu, An Imperial Affliction, halaman-halamannya sudah lecek, tapi dijaganya seperti jantungnya sendiri. Dan saat aku memejamkan mata sejenak, aku bertanya dalam hati, jika hidup ini singkat, mengapa cinta terasa begitu besar? Kami tiba di kota kanal dan bunga. Amsterdam seperti lukisan basah, warnanya mengalir, udaranya berbisik lembut. Untuk sesaat, paru-paruku lupa bahwa mereka sedang rusak. Untuk sesaat, hidup terasa seperti hidup. Hotel itu kecil dan manis. Mereka menyambut kami dengan mawar di kamar. Augustus, dengan gayanya yang setengah jenaka, setengah serius, berkata, "Aku bisa mati bahagia malam ini. Kalau tidak, karena rencanaku untuk menciummu." Hari berikutnya kami bertemu Peter van Houten, atau lebih tepatnya, kami berharap bertemu sang penulis yang kami kagumi. Tapi yang kami temui hanyalah pria tua yang tenggelam dalam botol minuman dan kepahitan. Dia bukan penyair penderitaan, dia hanya bayangan dari kata-katanya sendiri. Hazel duduk membeku. Augustus menatap lurus, rahangnya mengeras, tapi kami tetap berdiri. Kami datang bukan untuk jawaban ternyata. Kami datang untuk saling menggenggam, tangan di tengah kekecewaan, untuk saling menjadi dunia ketika dunia tidak menawarkan apa-apa. Di luar, sinar mentari Amsterdam masih menyinari jalanan basah. Dan Augustus mengajakku ke Museum Anne Frank. Di dalamnya, kami melangkah perlahan melewati ruang-ruang sempit. Nafasku sesak, bukan karena penyakitku, tapi karena kenyataan yang menggantung di dinding. Kehidupan yang diremukkan oleh waktu, tapi diingat oleh dunia. Dan ketika kami mencapai loteng kecil di atas tangga kayu itu, di bawah lampu temaram, dan di tengah suara kutipan Anne Frank yang dibacakan melalui pengeras suara museum, Augustus memandangku, dan kami berciuman. Di antara napas yang berat, suara-suara pengunjung, dan ruang kecil yang dipenuhi sejarah kehilangan, bibir kami bersentuhan dan dunia terdiam. Mereka bertepuk tangan, tapi kami tidak mendengarnya. Yang kami dengar hanyalah suara detak jantung yang menolak menyerah pada akhir. Dan kemudian, dalam kebersamaan yang begitu sempurna itu, Augustus mengatakannya. Dia memberitahuku bahwa kankernya kembali. Tidak hanya kembali, ia telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Paru-paru, tulang, di tempat-tempat yang tak bisa lagi diselamatkan. Dan dunia kami yang sempat terasa tak terbatas, mulai menyusut. Tapi Augustus tersenyum. Dia mengatakan bahwa tidak ada rasa sesal, bahwa perjalanan ini, kita, cinta kita, adalah sesuatu yang tidak akan dia tukar dengan apapun. You gave me a forever within the numbered days. Aku ingin menangis, berteriak, atau mungkin menghapus semuanya. Tapi aku tidak bisa, karena ketika kau mencintai seseorang yang sedang menuju akhir, kau hanya bisa menggenggam lebih erat dan menuliskan kenangan di ruang yang makin sempit. Amsterdam berakhir seperti mimpi yang terlalu cepat terbangun. Dan kami kembali ke rumah, tapi kami tak benar-benar kembali. Ada sesuatu yang berubah. Kami tahu bahwa waktu kami sekarang bukan hitungan minggu atau bulan, tapi hari, jam, detik. Tapi Augustus tetap menulis, tetap bercanda, tetap menjadi dirinya, pria dengan senyum tajam dan humor konyol yang ingin meninggalkan tanda pada dunia. Meski kini dunia semakin gelap, dan aku memilih untuk tetap bersamanya hingga akhir, karena tidak semua cinta ditulis untuk selamanya. Tapi beberapa cinta, bahkan yang pendek, mampu mengisi lubang-lubang di jiwa dengan cahaya paling hangat. Augustus Waters semakin lemah. Tubuhnya tak lagi dapat menyamakan langkah dengan pikirannya, tetapi pikirannya
masih bercahaya, masih tajam, masih Dia. Kami tidak berbicara tentang kematian, kami berbicara tentang hidup, tentang bagaimana Ia ingin dikenang, tentang bagaimana Ia ingin menulis surat untuk Peter van Houten, bukan untuk meminta jawaban lagi, tapi untuk meninggalkan jejaknya, bukan pada dunia, tapi pada satu orang, aku. Kau tidak bisa memilih apakah kau akan terluka di dunia ini, nah Hazel. Tapi kau bisa memilih siapa yang menyakitimu. Dan aku memilih Augustus Waters. Hari-hari terasa seperti pasir dalam jam waktu, jatuh perlahan tapi pasti. Satu persatu, dia duduk di kursi roda sekarang. Tangannya gemetar saat memegang pena, tapi dia tetap menulis. Dia ingin menulis euloginya sendiri, dan dia ingin aku mendengarnya saat dia masih bisa. Kami berkumpul, aku, Isaac, dan Augustus, dalam upacara kecil yang absurd dan menyedihkan di gereja kosong. Augustus menyebutnya praktek pemakaman. Dia membaca pidatonya padaku dengan suara yang pelan, tapi kata-katanya menusuk seperti cahaya yang menembus celah retakan. Hazel Grace, bukan aku yang memberi kau keabadian, tapi kau yang memberikannya padaku dalam hari-hari terbatas yang kita miliki. Kau membuatku merasa bahwa aku pernah berarti. Aku mencintaimu, dan aku tahu cinta itu cukup untuk mengalahkan takut. Dan aku menangis. Tapi bukan karena takut, karena aku tahu cinta kami tak bisa mati. Bahkan ketika tubuhnya mulai kalah, kemudian suatu malam panggilan itu datang. Augustus Waters telah pergi. Dia pergi dengan tenang seperti lilin yang kehabisan oksigen. Ironis, bukan? Lelaki yang hidup di antara tabung oksigen akhirnya berhenti bernapas. Pemakaman itu hening. Peter van Houten datang, entah kenapa, tapi dia datang, duduk diam. Dan setelah semuanya usai, dia memberikan sesuatu padaku. Surat-surat dari Augustus menulisnya untuk Van Houten. Memintanya menyampaikannya padaku setelah ia tiada. Sebuah permintaan terakhir, tapi juga pernyataan terakhir. Dalam surat itu, Augustus berkata, Hazel adalah satu-satunya bukti bahwa hidup ini bisa berarti, bahkan di tengah penderitaan. Dia adalah keajaiban. Dia mencintai aku tanpa syarat, walau tahu aku akan pergi lebih dulu. Itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Itu adalah keberanian yang sesungguhnya. Dan aku hanya bisa memeluk surat itu, menangis. Tapi juga tersenyum, karena aku tahu aku tidak akan pernah sendiri. Some infinities are bigger than other infinities. Dan kami adalah infinity itu. Augustus Waters mengajarkanku bahwa hidup bukan tentang panjangnya waktu yang kita miliki, tapi bagaimana kita mengisinya, tentang siapa yang kita cintai dan bagaimana kita mencintai mereka. Aku adalah Hazel Grace Lancaster. Aku mencintai seorang lelaki yang mencintaiku kembali. Dan itu cukup. Don't forget to comment, like, and subscribe.